Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. 2. Tata terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadanan struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 6. Menggunakan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang terakhir, menggunakan variasi struktur kalimat. Dalam kalimat efektif memiliki unsur yang harus dipenuhi. Unsur tersebut terdiri atas subjek, predikat, dan objek, pelengkap dan keterangan. Sementara pelengkap lainnya bisa wajib atau wajib tidak ada. Contoh kalimatnya adalah subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, dan benda. Sedangkan contoh kalimat dari subjek adalah misalnya ibuku sedang menyapu. Dari kalimat di atas yang merupakan subjek adalah ibuku. Contoh kedua predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang fokusnya untuk memberitahu sesuatu atau kejadian bagaimana si subjek. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat ini juga menyatakan sifat, situasi, status, ciri, ataupun jati diri si subjek. Contoh kalimatnya adalah anak Ibu Risma 4. Ini menyatakan jumlah dari predikat tersebut. Contoh ketiga adalah objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya berisi nominal, frasa nominal, ataupun klausa. Untuk penulisan urutannya sendiri, objek berada di belakang predikat yang berupa verba transitif atau verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Contoh kalimat yang mengandung objek di dalamnya adalah yaitu Sari berpikir, kucing itu mencium, ataupun chef itu memasak. Verba transitif berpikir, mencium, dan memasak pada contoh di atas adalah predikat yang menuntut untuk dilengkapi. Unsur yang akan melengkapi predikat pada ketiga kalimat itulah yang dinamakan objek. Verba transitif berpikir, mencium, dan memasak pada contoh di atas adalah predikat yang menuntut untuk dilengkapi. Unsur yang akan melengkapi P pada ketiga kalimat itulah yang dinamakan objek. Keterangan. Keterangan adalah bagian yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat lainnya yang dapat diletakkan secara bebas dalam kalimat, sehingga unsur ini berfungsi untuk menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Pelengkap. Unsur pelengkap pada kalimat efektif adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Biasanya berada di belakang predikat yang berupa verba. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan unsur pelengkap ditempati oleh objek atau jenis kata lain yang mengisi pelengkap seperti nominal, frasa nominal, atau klausa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab ketidakefektifan kalimat. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu dipahami pembaca sesuai dengan maksud penulisannya. Dan sebaliknya, kalimat yang sulit dipahami atau salah dipahami pembaca itu termasuk kalimat yang tidak efektif. Yaitu contohnya 1. Kontaminasi, yang artinya merancukan dua struktur benar dan satu struktur yang salah. Contohnya yaitu diperlebar atau dilebarkan, itu yang benar. Diperlebarkan itu yang salah. Terus contoh kedua yaitu memperkuat atau menguatkan, itu yang benar. Memperkuatkan itu yang salah. Terus yang kedua yaitu pleonasme, yang artinya berlebihan dan tumpang tindih, yaitu para hadirin sekalian. Terus contoh kedua banyaknya siswa-siswa. Contoh ketiga saling pukul-memukul. Terima kasih. 4. Adanya kata depan yang tidak perlu. Contoh, kepada siswa
kelas 7 berkumpul di GOR. Selain daripada bekerja, ia juga kuliah. 5. Salah nalar. Contoh, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan maju ke depan. Adik mengajak temannya naik ke atas. 6. Kesalahan pembentukan kata. Contoh, menyampingkan seharusnya mengesampingkan. Menyetop harusnya menstop. Mensoal harusnya menyoal. Kalian tahu nggak sih kenapa kalimat efektif itu perlu digunakan? Memang kenapa kok kalimat efektif itu perlu digunakan? Iya, kenapa ya? Jadi gini teman-teman, kalimat efektif itu memiliki peranan yang sangat penting, terlebih dalam komunikasi yang tertulis, apalagi kejelasan tentang apa yang kalian tulis. Oh, jadi kayak kejelasan makna dalam sebuah tulisan itu penting ya? Ya, karena dengan jelasnya makna sebuah tulisan meminimalisir terjadinya salah tafsir antara pembaca dan penulis. Oh, jadi gitu ya. Aku mau nambahin sedikit nih. Jadi kalimat efektif itu dapat mewakili pikiran dan keinginan sesuai penulis. Atau dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan maksud penulis. Oh, berarti cara berkomunikasi yang biasa kita lakukan itu nggak salah. Tapi berkomunikasi secara tertulis lebih dari kan memakai kalimat efektif agar tidak salah maksud. Begitu ya? Ya, benar teman-teman. Oh iya, kalian sudah mengerjakan tugas tentang kalimat efektif belum? Kalau aku sudah, kamu mau lihat? Aku juga sudah nih. Ayo kita produksi bareng yuk. Wah, boleh tuh. Aku juga sudah selesai nih. Wah, kamu salah ini yang nomor 2. Emang salahnya gimana? Seharusnya, kamu kan tadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang betul, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Iya, Pak. Menurutmu penggunaan kalimat efektif dalam kehidupan sehari itu berguna nggak sih? Kan perlu ya kalimat efektif di kehidupan sehari-hari. Bukannya kalimat efektif itu cuma dipakai buat karya-karya aja. Soalnya kan kalimat efektif itu kan kalimat yang menjelaskan gagasan yang disampaikan oleh penulis ke pembaca. Oh, jadi kalimat efektif itu hanya berguna dalam karya ilmiah aja ya? Aku kirain bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari.